يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jemaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian rutin kita membahas akidah Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang diambil dari kitab rujukan Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada beliau, kepada keluarganya, segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mencintai beliau hingga akhir zaman. Dan semoga pada malam hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluhu menurunkan ilmunya kepada kita melalui kitab ini sehingga bisa kita jadikan sebagai bekal untuk menghadapi kematian. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nu'minu bi annahu, dan kita beriman bahwasanya Allah itu wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Allah menyebutkan tentang dirinya, Allah itu adalah sesembahan yang tidak ada sembahan yang hak disembah, tidak ada sembahan yang pantas untuk disembah kecuali hanya Dia, yaitu Allah yang Maha mengetahui segala yang tersembunyi dan segala yang nampak. Dialah Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Di pekan yang lalu kita sudah menyampaikan bahwa kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Al-Quran itu berputar hanya di 3 perkara. Ada yang masih ingat? Apa saja? Seluruh ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai surat apa? An-Nas itu berputar hanya di 3 perkara. Ada yang masih ingat? Berputar, iya, tauhid. Kalau enggak ubudiyah, pasti tauhid rububiyah atau tauhid nama dan sifat. Cuma seputar itu saja. Apapun ayatnya, kata Imam Ibnu Qayyim. Ya. Betapa cerdasnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menarik kesimpulan, tidaklah Al-Quran itu tersusun berapa surat? 114 email, ya kan? 114 messenger, WA. Ya, karena Al-Quran itu kan Allah SWT berbicara lalu didengar oleh malaikat. Kemudian malaikat teknisnya itu bisa diperdengarkan di hadapan Nabi atau dihembuskan ke dalam hatinya Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad itu tidak langsung melalui malaikat Jibril, tidak langsung.
Ya, jadi Allah berbicara kepada makhluknya itu ada dua cara. Cara pertama melalui malaikat Jibril, sehingga turunnya Al-Quran siapa saja yang membacanya mendapatkan pahala. Adapun hadis Nabi SAW, kemudian hadis kursi, ya, itu Allah mengilhamkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian bersabda. Hadis itu hukumnya berbeda. Kita membaca hadis itu tidak dihitung pahalanya huruf per huruf, tapi karena Al-Quran itu lebih mulia, bahkan turunnya pun tidak bisa langsung, harus melalui malaikat Jibril, memiliki keutamaan tersendiri. Setiap huruf yang kita baca itu mendapatkan berapa kebaikan? 10 kebaikan. Ya. Itu jenis yang pertama, tak langsung namanya, ucapan Allah yang tidak langsung. Apakah ada ucapan Allah yang langsung? Ada tidak? Allah berbicara kepada Rasulullah langsung, ada? Apa contohnya? Apa? Ketika Mi'raj, Allah SWT berbicara langsung kepada Nabi Muhammad di tempat yang disebut dengan Shafi'ul Aqlaq. Disebutkan dalam kitab Syarhu Al-Usuli As-Salasa yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Aziz Ar-Razi. Dalam hadis yang cukup panjang, Rasulullah melakukan Mi'raj, naik ke langit dunia, bertemu dengan siapa? Nabi Adam. Terus ke langit kedua, Nabi Idris. Langit ketiga, Nabi Yusuf. Yang keempat, Nabi siapa? Harun. Ya. Kelima, Yahya dan Isa, atau mungkin tertukar, nanti bisa dicek lagi. Keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha Rasulullah singgah ke suatu tempat namanya Shafi'ul Aqlaq. Disitulah Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara, biduni wasitotin, hanya sekedar berbicara terhalang cahaya, sehingga Rasulullah tidak bisa melihat, hanya mendengar suara saja. Ya. Kalau kita perhatikan dari ayat yang dibacakan tadi, itu isinya cuma tauhid saja. Dialah Allah yang tidak ada sembahan kecuali Dia. Namanya tauhid ubudiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid ubudiyah? Gak apa-apa ya, kita ulang-ulang. Ada yang masih ingat? Tauhid ubudiyah adalah, tauhid itu maknanya apa? Mengesakan, menjadikan satu. Apa yang menjadikan satu? Seluruh perbuatan manusia itu harus diesakan. Untuk siapa? Untuk Allah saja. Itu pengertian mudah dari tauhid ubudiyah atau uluhiyah. Dan itulah visi misi seluruh para nabi. Tauhid ubudiyah, mengesakan atau menjadikan satu-satunya seluruh perbuatan hamba hanya untuk siapa? Untuk Allah saja. Hatta perkara yang mungkin tadinya bukan ibadah jadi ibadah. Siapa bilang seorang suami mendatangi istrinya bukan karena Allah, karena Allah? Ya jadi berpahala. Allah dan Rasulnya mencintai kalau umatnya itu banyak keturunannya. Semakin banyak keturunannya, semakin peluang dia bisa mendidik makhluk-makhluk baru sehingga sujud kepada Allah SWT. Jadi mendatangi istri itu termasuk ibadah.
ibadah. Bahkan tidur yang itu juga dilakukan oleh orang kafir, bagi seorang muslim itu jadi ibadah ketika dia niatnya apa? Supaya badannya tetap stabil, tetap sehat, supaya nanti pagi hari segar bugar, bisa sholat tahajud, bisa sholat subuh. Jadi niat tidurnya jadi pahala. Jadi mengesahkan seluruh perbuatan hamba hanya untuk Allah saja. Itu namanya apa tadi? Tauhid ubudiyah. Ada yang mengatakan tauhid ibadah boleh. Tauhid ibadah, tauhid ubudiyah, tauhid uluhiyah sama. Jadi apa yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, lillahi ta'ala, hanya untuk Allah saja. Nah, itu berarti dia muslim yang muwahhid. Tidak ada satupun perbuatan dia yang ditujukan karena manusia. Kalau orang tersebut mati di atas tauhid ubudiyah, insya Allah dia akan masuk surga. Dijamin. Ya, dijamin. Kemudian dalam ayat yang tadi Allah masih menyebutkan alimul ghaibi. Apa artinya? Alim, mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, yang gaib. Wasyahadah, lawan dari gaib, yang nampak. Ini namanya tauhid apa? Allah mengenalkan dirinya, saya ini namanya alimul ghaibi wasyahadati. Namanya tauhid apa? Tauhid nama dan sifat. Tauhid lagi. Dan Allah berikutnya menyebutkan lagi Ar-Rahmanur Rahim. Dialah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Namanya tauhid apa? Tauhid nama dan sifat. Jadi menerima seluruh nama dan sifat Allah. Wallahu la ilaha illa huwal malikul qudus. Sama diulang-ulang. Tauhid ubudiyah. Allah itu Al-Malik, Raja, Al-Qudus, Maha Suci, As-Salam, yang Maha membawa kedamaian, Al-Mu'minu, yang membawa keamanan, Al-Muhaiminu, yang menjaga, Al-Aziz, yang Maha Perkasa, Al-Jabbar, Maha Kuat, Maha Kokoh, Al-Mutakabbir, Maha Mulia, Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa saja yang mereka persekutukan. Ini kira-kira kalimat ini kalimat apa? Tauhid apa namanya? Maha suci Allah dari apa saja yang mereka persekutukan. Tauhid ubudiyah lagi. Jadi kita tidak pernah memperserikatkan seluruh amalan kita kepada siapapun. Memperserikatkan itu minimal dua. Ya, separuh sholatnya untuk Allah, separuh untuk guru saya. Karena guru saya ada di samping saya. Nah, gitu. Itu sudah mempersekutukan dia. Tadinya sholatnya durasinya kecepatannya 10 km. Begitu ada gurunya jadi 1 km, jadi berapa? Lebih lambat lagi. 1 km per jam. Lama sholatnya gitu ya. Karena ada gurunya di sampingnya. Gak enak kalau kelihatan sholatnya cepet-cepet ya, gitu. Jadi separuh untuk Allah, separuh untuk gurunya, itu termasuk mempersekutukan. Ya. Kalau tidak ditobati, maka itu sangat berbahaya. Ya. Oleh karena itu para ulama terdahulu, amalan yang paling berat di antara sekian banyak amalan, apa itu? Ikhlas. Itu amalan yang paling berat. Ya. Jadi tidak mudah kita menjaga hati kita dari perbuatan riya. Makanya di pertemuan yang sudah-sudah, sholat sunat sendirian di rumah itu jauh lebih afdal daripada sholat di masjid. Sholat sunat ya, jangan kebalik. Berapa kali keutamanya ada yang masih ingat? 20 kali, 25 kali lipat. Umpamanya ba'diyah maghrib gitu ya, nggak ada acara. Lebih afdal sholatnya di kamar, tutup.
pintunya. Sholat 2 rakaat. Ba'diyah maghrib. Itu keutamaannya 25 kali lipat ketika dia sholat di dalam masjid. Karena tidak ada yang lihat. Potensi untuk mempersekutukan dengan selain Allah itu kecil. Makanya Rasulullah salah sunnahnya rawatib itu di rumahnya, walaupun tidak dilarang kita salah sunnah di masjid. Ya. Kemudian ayat berikutnya, huwallahul khaliqu. Allah itu pencipta, al-bari'u, pembuat, al-musawwir, pelukis setiap wajah manusia di rahim ibunya. Jadi kita semua ini wajah kita itu hasil lukisan Allah SWT. Allah yang menggambarnya. Hidungnya, mancungnya berapa senti, ya, peseknya terlalu berlebihan atau tidak, kulitnya, bibirnya monyong atau enggak, itu sudah didesain oleh Allah SWT. Al-Musawwir. Makanya ada larangan tidak boleh kita menggambar makhluk bernyawa, karena itu perbuatan Allah SWT. Nanti di hari kiamat termasuk orang yang mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Orang yang melukis gambar bernyawa. Beda dengan memotret ya. Kalau memotret itu bukan melukis, dia hanya memindahkan saja, memindahkan cermin ke dalam lensa. Jadi kalau melukis itu menghayal, itu nggak boleh, ada larangannya. Lahul asmaul husna, dialah Allah yang memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Nah, tauhid lagi. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih apa saja yang ada di langit dan di bumi. Jadi seluruh yang ada di bumi itu mengucapkan subhanallah. Ya, meja ini, mic ini, HP ini, kacamata, benda-benda mati yang tidak bernyawa itu mengucapkan subhanallah kepada Allah. Cuman kita nggak dengar saja. Binatang-binatang juga sama. Yang tidak bertasbih cuma satu. Siapa? Orang-orang kafir. Benda-benda mati itu semuanya bertasbih. Demikian juga benda-benda yang ada di langit, bulan, matahari, bintang, semuanya mengucapkan subhanallah kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Bertasbih termasuk apa? Ibadah atau bukan? Ibadah. Jadi seluruh perbuatan hamba memujinya hanya kepada Allah saja. Memuji yang disertai dengan ibadah. Kita memuji pasangan kita, itu memuji anak kita, memuji, tapi tidak disertai dengan ibadah. Ya. Kemudian selanjutnya wa nu'minu bi anna lahu mulkus samawati wal ardh. Ahlussunnah wal Jamaah beriman bahwasanya Allah memiliki kerajaan yang meliputi langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha'u, yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Allah memberikan kepada pasangan suami istri sesuai dengan yang Allah inginkan, inasan. Apa makna inasan? Anak berkelamin perempuan. Wa yahabu liman yasha'u adzukura. Dan Allah berkehendak kepada pasangan suami istri anak berjenis kelamin dzukur, zakar, laki-laki. Au yuzawijuhum dzukronan wa inasan wa yaj'alu man yasha'u hakiman. Dan Allah juga menghendaki pasangan suami istri tidak punya anak. Atau salah satunya hakiman. Apa hakiman? Mandul. Jadi orang yang sampai mati suami istri gak punya anak itu memang tidak lepas dari kehendak Allah SWT. Hakiman mandul. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya dialah Allah yang maha alim dan maha qadir dan maha kuasa. Jadi kalau kita renungi, ini semuanya mengandung tauhid. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan segala sesuatu yang Allah inginkan. Namanya tauhid apa ini? Menciptakan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Namanya tauhid apa?
Tauhid rububiyah, mengesahkan seluruh perbuatan Allah. Satu-satunya Allah yang bisa menciptakan. Kan nggak ada di sini pasangan suami istri merencanakan anak saya satu laki-laki satu perempuan. Ada yang bisa merencanakan? Nggak ada, nggak ada yang bisa. Nah, itu namanya tauhid rububiyah, mengesahkan hanya Allah yang bisa melakukan. Kebalikan dari tauhid ubudiyah. Kalau ubudiyah tadi apa? Mengesahkan perbuatan hamba untuk siapa? Untuk Allah. Kalau rububiyah mengesahkan perbuatan Allah. Tidak ada yang bisa menandingi perbuatan Allah. Namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini juga dimiliki oleh siapa? Orang-orang kafir Quraisy Mekah. Siapa bilang orang-orang yang mati di atas kekafiran tidak bertauhid? Bertauhid mereka, tetapi tauhidnya baru sebatas tauhid rububiyah. Abu Jahal ketika ditanya semasa hidupnya, man yakhluquka, man khalaqaka, siapa yang menciptakanmu Abu Jahal? Abu Jahal tak pernah mengatakan dewa A, dewa B, dewa C, tak pernah. Ya, Abu Jahal mengatakan apa? Khalaqani Allah, yang telah menciptakan itu adalah Allah. Tapi kenapa dikatakan Abu Jahal? Padahal nama aslinya siapa? Abul Hakam bin Hisam. Abul Hakam, bapaknya bijaksana. Bapaknya bijaksana, nama aslinya. Karena dia musyrik disebut oleh Rasulullah Abu Jahal. Kenapa kok disebut Abu Jahal? Sudah tahu tauhid ubudiyah yang tidak mengamalkannya. Dia hanya sebatas tauhid rububiyah. Dia mengaku yang bisa menghidupkan Allah, tetapi dia tidak mengesahkan perbuatannya hanya untuk Allah. Dia masih berbagi ibadah kepada Lata, kepada Wali Lata, kepada Manat, kepada Uzza dan seterusnya. Ya. Wa nu'minu bi annahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan sifat Allah. Dialah Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Lahu maqalidus samawati wal ardh. Dialah Allah yang memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Ya basutur rizqa liman yasha. Allah sanggup membentangkan rezeki bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wa yaqdiru, dan Allah sanggup mengurangi rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Pasang surut ya, penghasilan kita itu pasang surut. Innahu bikulli syai'in alim. Sebenarnya Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Melapangkan rezeki dan menyempitkan rezeki, ini namanya tauhid apa? Rububiyah, karena hanya Allah saja yang bisa menjadikan Allah satu-satunya. Ya. Innahu bikulli syai'in alim. Allah itu Maha mengetahui. Alim. Ini namanya tauhid apa? Nama dan sifat. Allah itu memiliki nama alim. Memiliki sifat Maha mengetahui. Terus diulang-ulang seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Berikutnya, wa nu'minu bi annahu wa ma min dabbatin fil ardi. Tidak ada satupun binatang fil ardi, di muka bumi, illa 'ala Allahi rizquha, melainkan telah dijamin rezekinya. Wa ya'lamu, dan Allah tahu mustaqarroha, tempat tinggalnya. Tempat tinggal ular di mana, tempat tinggal katak di mana, tempat tinggal burung terkutuk di mana, burung jalak di mana, tahu. Wa mustaudaha, dan tempat penyimpanan rezekinya Allah juga tahu.
Kullum fi kitabim mubin, semuanya sudah ditulis dalam kitab Lauhil Mahfuz. Ya, bahkan rezeki setiap orang itu juga sudah ditulis tempat-tempatnya. Ya, si A rezekinya di sebelah selatan, si B tempat rezekinya di sebelah utara. Sudah disimpan oleh Allah SWT. Ada rezekinya di kampus, ada di pasar, ada di ladang, sudah disimpan. Ya. Ini namanya tauhid apa namanya? Rububiyah, karena hanya Allah saja yang mengetahui di mana tempat rezekinya para hambanya, baik manusia maupun binatang. Ada orang yang dia usaha bisnis di kota, gagal terus, itu kabur sukses dia. Demikian juga sebaliknya, ada orang yang berbisnis di daerah pantai, nggak pernah sukses. Dia hijrah ke pegunungan, sukses dia. Rezekinya memang di situ, gitu ya. Wa nu'minu bi annahu wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Allah yang memiliki kunci-kunci rahasia perkara yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah saja. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dialah Allah yang mengetahui segala sesuatu yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun, tidak ada sehelai daun tanaman pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Daun yang jatuh jam berapa, hari apa, itu sudah diketahui dan sudah dicatat. Wala habatin fi dhulumatil ardi, dan tidak ada satupun biji-bijian yang ada di kegelapan malam melainkan sudah dicatat. Tidak ada satupun benda yang kering dan yang basah, semuanya lengkap sudah dicatat. Benda yang basah, benda yang kering, itu sudah dicatat semuanya lengkap. Ini namanya apa? Tauhid apa? Rububiyah. Hanya Allah satu-satunya yang mengetahui. Mengetahui termasuk perbuatan atau tidak? Perbuatan. Dan sekaligus mengandung sifat Allah. Allah itu memiliki sifat apa? Menulis. Allah memiliki sifat perbuatan mencatat. Sudah selesai catatannya? Sudah selesai. Sekarang nggak ada lagi. Sekarang hanya berbicara saja. Ya, Allah berbicara. Sudah selesai penulisan seluruh takdir. Jadi kita duduk di sebelah mana ini sekarang? Beda-beda kan? Nanti minggu depan beda lagi. Itu sudah dicatat. Pakaiannya, sarungnya, bajunya digosok atau enggak, itu sudah dicatat semua. Ya. Diulang lagi, innahu ilmu sa'ah, hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Wa yunazilul ghaitsa, dan hanya Allah yang tahu dan sanggup menurunkan hujan. Adapun malaikat hanya disuruh saja. Wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya Allah saja yang tahu isi yang ada di dalam rahim setiap ibu. Mereka pun tidak tahu, kecuali disuruh, baru malaikat berkata. Wa man tadri nafsun ma tasib goda. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dikerjakan besok. Kita punya jadwal kan? Yang mahasiswa masih punya jadwal ya. Yang siswa juga punya jadwal. Kita besok kan akan melaksanakan secara umum, akan melakukan A, melakukan B, melakukan C dan seterusnya. Meleset nggak kira-kira? Pasti meleset, pasti nggak tepat. Gak ada yang bisa pas sesuai dengan jadwalnya, pasti meleset. Entah itu selisih berapa menit, berapa detik, pasti meleset. Gak mungkin tepat. Karena memang gak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Ini namanya tauhid apa? Tauhid rububiyah. Ya, karena hanya Allah yang tahu.
Wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satupun yang tahu di tempat mana dia akan dicabut nyawanya. Ini juga sama. Tauhid rububiyah. Ada orang merencanakan mati di Indonesia, nggak bisa. Matinya di mana itu anaknya di perut kami? Mati di mana? Swiss ya. Ya kan? Padahal kan nggak direncanakan itu. Ya nggak ada yang tahu itu matinya bukan di Indonesia. Walaupun jasadnya dibawa ke Indonesia, tapi matinya bukan di Indonesia. Saya mau tinggal di Pontianak, mau mati di Pontianak, belum tentu. Ya belum tentu. Kita nggak tahu matinya di mana. Ya. Jadi kalau ada orang yang bisa meramal, maka sebenarnya itu hanya hoax. Tidak ada yang tahu. Oh, ramalannya benar, ya itu masih kebetulan saja benar. Yang meleset juga banyak, gitu ya. Yang meleset jauh lebih banyak. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Ya. Kemudian berikutnya, wa nu'minu bi anna Allah yatakallamu bima syaa mata syaa kaifa syaa. Allah memiliki kemampuan berbicara dengan siapa saja, kapan saja, dan seperti apa Allah berbicara. Bisakah Allah berbicara kepada kita? Saya tanya ini. Bisa nggak Allah berbicara kepada kita? Kapan Allah berbicara kepada kita? Ayo mengingat kembali pelajaran yang pernah saya sampaikan. Kapan Allah berbicara kepada kita? Ketika? Apa? Ketika membaca surat Al-Fatihah. Ya, ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, apa yang dikatakan oleh Allah? Hamidani abdi, hambaku memuji. Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengucapkan lagi, asna alayya abdi, hambaku menyanjung. Malik yaumiddin, sama majadni abdi, hambaku memuji-muji diriku. Jadi siapa yang membaca surat Al-Fatihah ikhlas karena Allah akan berbicara. Cuma masalahnya telinga kita belum mengizinkan untuk mendengar suara Allah. Dan Allah sanggup menjawab setiap hambanya yang mengucapkan surat Al-Fatihah. Allah berbicara. Ya. Cuman kita belum diizinkan mendengar suaranya Allah. Seperti apa wallahu a'lam. Nanti di akhirat akan diperdengarkan, ya. Mohon bersabar dulu. Dalilnya diantaranya Allah pernah berbicara kepada Nabi Musa langsung. Wa kalamallahu Musa takliman. Takliman itu maknanya langsung, tanpa perantara. Ya. Nabi Muhammad dan para sahabat percaya Allah pernah berbicara kepada Nabi Musa langsung. Apakah di antara kaum muslimin ada yang tidak percaya? Ada yang tidak percaya? Ada coba sekali. Namanya kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mereka tidak beriman dengan ayat ini, sehingga disebut oleh para ulama mereka laisa min ahli sunnah, bukan ahlu sunnah wal jamaah, karena akidahnya berbeda dengan akidahnya Nabi Muhammad dan para sahabat. Mereka menjelaskan, oh enggak, Allah enggak berbicara dengan Nabi Musa. Allah Allah menciptakan suara itu ditransfer ke pohon yang ada dekat Nabi Musa, lalu pohon itu berbicara dengan Nabi Musa. Nah, ini ngawur namanya. Ya, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah seperti itu, menafsirkan ayat tidak sesuai dengan penafsiran Nabi besar Nabi Muhammad dan para sahabat. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ketika Musa datang ke tempat dia berdoa, Allah berbicara kepadanya. Wa nadainahu min janibi Tur. Kami panggil Nabi Musa di sisi bukit Tur, di sebelah kanannya. Wa qarrabnahu najiyah. Kami dekati dia untuk memohon kepada Allah supaya berdoa. Wahai Musa, sini. Sehingga Nabi Musa dikasih gelar apa? Ada yang tahu gelar Nabi Musa?
kalimullah. Orang yang pernah berbicara dengan Allah SWT. Demikian juga Rasul. Nabi Ibrahim juga sama. Laukan al-bahru midadan, seandainya lautan dijadikan midadan, dijadikan tinta, li kalimati Rabbi, untuk menuliskan ilmunya Allah, lanafidal bahru qabla an tanafada kalimat Rabbi. Maka lautan yang dijadikan tinta itu akan habis sebelum kalimat Allah, sebelum ilmunya Allah habis. Walau anna fil ardi min syajaratin aqlam, seandainya seluruh tanaman-tanaman yang ada di permukaan bumi dijadikan pulpen, wal bahru yamuddu, sedangkan lautan dijadikan tinta, mimba di sab'atu abhurin, ditambah lagi dengan 7 lautan, manafidat kalimatullah, tidak akan pernah habis ilmunya Allah. Kalimat Allah tidak akan pernah habis. Innallaha azizul hakim, sungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ini semua adalah berbicara tentang akidah, tentang tauhid. Ya. Berapa menit lagi? 9 lagi. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Saya lanjutkan lagi. Wa nu'minu bi anna kalimatihi atamul kalimati sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam wa husnan fil hadis. Rasulullah dan para sahabat beriman bahwasanya ucapan Allah adalah ucapan yang paling sempurna. Tadi di depan saya mengucapkan apa? Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebaik-baik ucapan itu apa? Kitabullah, Al-Quran. Tidak ada ucapan yang lebih baik dari Al-Quran. Tidak ada ucapan, tidak ada lafaz yang lebih baik dari ucapan Allah. Allah itu selalu sidqon, selalu jujur ketika mengabarkan. Wa adlan fil ahkam, dan Allah itu selalu adil ketika membuat keputusan. Wa husnan fil hadis, dan seluruh perkataan Allah itu indah, tidak ada yang buruk. Ya. Makanya Al-Quran itu bisa dijadikan ruqyah. Apa itu ruqyah? Obat. Ya. Kita misalnya malas ibadah, baca saja Al-Quran. Insya Allah akan naik itu. Ya, tadinya lowbat jadi apa? Jadi full baterainya. Ya, karena dia obat. Ya, ketika kita misalnya tidak mampu berjalan untuk beli obat, baca saja Al-Quran. Minta disembuhkan melalui perantara bacaan Al-Quran. Itu bisa menyembuhkan atas izin Allah SWT. Ya. Kemudian berikutnya, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Allah sebutkan dalam ayatnya, kalimat Tuhanmu itu sempurna, penuh dengan kebenaran dan keadilan. Kemudian Allah ulangi lagi, wa man asdaqu minallahi hadisan. Siapa perkataannya yang lebih jujur dari perkataan Allah? Tidak ada. Ya, mungkin sampai di sini dulu supaya tidak bosan, kita buka diskusi, barangkali ada pertanyaan. Silakan. Baik, masih ada waktu 7 menit. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan pada jamaah, silakan.